Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Regan Faugan, SIKOM MAP. Saya di sini akan mengikuti salah satu sertifikasi dosen pada tahun di 2026 ini. Nah, saya mengampu mata kuliah komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi di sini mata kuliah dari program studi administrasi publik semester 5. Deskripsi mata kuliah ini adalah materi-teori yang memberikan pemahaman tentang komunikasi secara teoritis beserta aplikasinya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan pemahaman tentang iklim dan budaya organisasi, kepemimpinan, aliran informasi, pola komunikasi masyarakat, serta manajemen konflik dalam sebuah organisasi. Dan di sini ada beberapa materi pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian komunikasi organisasi dan model komunikasi. Yang kedua mengenai sejarah komunikasi organisasi. Di situ ada peran komunikasi, ada perilaku, ada gaya komunikasi, ada saluran komunikasi. Dan materi yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori organisasi dan implikasinya di dalam organisasi. Dan materi yang keempat, komunikasi dan struktur organisasi. Yang kelima, dimensi-dimensi komunikasi organisasi. Yang keenam, komunikasi dan motivasi. Yang ketujuh, komunikasi dan gaya kepemimpinan di dalam sebuah organisasi. Yang kedelapan, komunikasi dan kinerja. Yang kesembilannya, iklim organisasi dan iklim organisasi, komunikasi organisasinya. Yang kesepuluhnya, teknologi informasi dalam organisasi. Yang kesebelasnya, public relation dalam sebuah organisasi. Yang kedua belasnya, komunikasi dan manajemen konflik. Yang ke-13-nya, komunikasi organisasi dalam memenuhi citra dan reputasi. Yang ke-14-nya, penelitian di bidang komunikasi organisasi. Di sini ada 14 materi pembelajaran, walaupun ada seluruhnya 16 dikarenakan dua lagi. Yang pertama ada UTS dan UAS. Jadi semua totalnya ada 16 sesi di dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Demikian metode materi pembelajaran dan pokok bahasan ini. Kita lanjut ke dalam materi berikut yang akan saya sampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita bertemu lagi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah komunikasi organisasi. Dan sebelumnya kan kemarin saya menjelaskan mengenai pendahuluan ya, terus RPS dalam komunikasi organisasi, sekarang mengenai sejarah komunikasi organisasi. Bisa dibaca sama teman-teman dari perintah lisan di era industri hingga jaringan digital global, perjalanan panjang bagaimana manusia membangun sistem komunikasi di dalam organisasi. Bisa juga teman-teman saya jelaskan sedikit. Organisasi itu dari zaman dulu sudah ada. Contohnya misalkan zaman Romawi kuno. Salah satu organisasi Romawi kuno itu bagaimana menjalankan masyarakat di sana mengenai organisasi itu. Dulu zamannya Sokrates. Sokrates bagaimana berdiskusi dengan masyarakat itu di pasar. Nah, di situ terjalinlah sebuah organisasi di situ. Bagaimana masyarakat bisa mengilustrasikan atau pendapat mereka mengenai keluh kesah masyarakat kepada rajanya. Nah, di situ Sokrates menemukan solusi bagaimana berorganisasi dengan masyarakat. Terus pada saat sudah Sokrates, di situ ada muridnya. Nah, muridnya Aristoteles. Bagaimana pengembangan Aristoteles itu pada saat zaman dulu itu langsung membuat sebuah pendidikan. Contohnya pendidikannya itu sekolah dasar, terus sekolah menengah dan sekolah atas, lalu universitas. Itu didirikannya oleh Aristoteles zaman dulu, zaman Romawi kuno. Nah, sekarang bagaimana di dunia digital mengenai sejarah perkembangan komunikasi ya. Agenda pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai era pra-industrial komunikasi lisan dan hierarki tradisional yang saya sedikit tadi menjelaskan mengenai Sokrates dan Aristoteles. Yang keduanya revolusi industri. Nah, bagaimana
sekarang itu organisasi, komunikasi organisasi di dalam birokrasi. Teman-teman kan di sini kan jurusannya administrasi publik ya. Bagaimana sih mengenai administrasi publik supaya sukses mengenai komunikasi organisasinya? Yang ketiga, era modern awalnya, teori manajemen dan komunikasi terstrukturnya bagaimana? Yang keempatnya, nah ini nih, zamannya teman-teman sekarang. Nih, era digital, teknologi jaringan dan komunikasi real time. Nah, karena kan teman-teman di sini Gen Z ya. Otomatis kalau Gen Z itu di sini ada yang umurnya 40 di sini. Nah, biasanya kalau yang 40 mah saya juga belum sih. Nah, itu mah generasi kolonial. Kalau teman-teman kan di sini zilenial, kalau saya milenial. Perbedaannya, oke? Nah, saya akan menjelaskan di sini era industrial, akar komunikasi organisasi. Yang tadi sudah saya jelaskan mengenai Socrates dan Aristoteles. Jadi jauh sebelum organisasi modern terbentuk, komunikasi berjalan secara lisan dan tatap muka. Nah, bisa diilustrasikan juga sama teman-teman bagaimana kalau zaman dahulu itu pemimpin suku, kepala militer atau pemuka agama di situ teh yang dipercaya oleh masyarakat luas. Contohnya yang menjadi panutan kalau misalkan sejarah di Indonesia mah bagaimana pemuka agama dulu itu zamannya Imam Bonjol kan seperti itu. Pada saat peperangan mereka itu yang memimpin peperangan terhadap negara mana yang menjajah kita? Betul, Belanda yang menjajah kita? Zaman dulu? Belanda atau masih negara lain? Sebelum adanya Belanda, VOC dulu. VOC itu di kita itu untuk apa? Membangkitkan teknologi-teknologi, contohnya misalkan sekarang ada perkembangan kalau di negara kita itu dulu tuh di Nusantara tuh ada yang misalkan penanaman cengkeh. Jadi yang diambil kita itu rempah-rempah dulu tuh. Nah, tapi sebelum adanya Belanda. Tapi yaitu teh namanya politik VOC yang memegang di negara kita dulu di Nusantara dibangkrutkan oleh Belanda. Dikarenakan apa? Pada saat VOC berkembang di negara kita di Nusantara, ternyata VOC itu ya diibaratkan PT lah, perusahaan. Ternyata pesat luar biasa di sana tuh, di negaranya tuh VOC itu salah satunya itu. Kita tuh salah satunya rempah-rempah tuh yang diambil oleh VOC itu, yang ditanam oleh VOC. Kenapa yang ditanam itu teh? Apakah enteh dengan kopi logikanya kalau sekarang itu zamannya kopi itu? Karena enteh itu lebih murah dari kopi? Tidak. Sebetulnya enteh yang ditanam di gunung-gunung itu lebih baik daripada kopi. Kenapa? Penyerapan airnya lebih banyak enteh daripada kopi. Sekarang yang terjadi apa? Kopi yang banyak banjir. Yang pertama itu. Yang kedua memang di gunung-gunung sekarang sudah banyak. Salah satunya perubahan dari enteh ke kopi itu salah satunya apa? Banyak-banyak. Sekarang itu villa-villa di atas tuh. Digaranti semuanya pada saat yang ditanam enteh menjadi kopi. Karena kan sekarang kopi itu lebih mahal harganya. Banyak villa-villa. Terjadilah sekarang itu banjir. Nah, itu salah satu yang logikanya yang tidak dipikirkan oleh masyarakat kita. Nah, ujung-ujungnya harusnya pemimpin, kalau di sini mah pemimpin suku, kepala militer atau pemuka agama harusnya bisa menjelaskan ini kepada masyarakat. Contohnya, jangan melihat bahwa kita itu pengen maju cepat, pengen banyak duit cepat. Nah, contohnya jangan berpikir seperti itu. Oke, nah saya jelaskan mengenai ciri komunikasi pra-industrial. Yang pertama komunikasi lisan, pesan disampaikan langsung tanpa dokumen tertulis, kepercayaan dan memori kolektif menjadi fondasi utama. Jadi komunikasi lisan, teman-teman kalau misalkan zaman dulu mah, yaitu teh yang saya jelaskan tadi, Socrates bagaimana berbicara di pasar-pasar. Kalau sekarang mah meureun ya teman-teman tuh logikanya kalau zaman sekarang teknologi itu komunikasi lisan itu teman-teman di sosial media. Kadang ada yang apa? Kalau di TikTok tuh online apa namanya?
Oh, live. Nah, kalau live teman-teman ada yang suka komen di live? Nah, seperti itu. Nah, logikanya kalau komunikasi distan teh harusnya ini mah komunikasi distan tuh kita gini, bertatap muka bareng. Walaupun di sana juga bertatap muka, kalian natap yang live mah teu natap kita, tapi bisa juga yang natap kita yang live ya. Oke lah, salah satunya contohnya itu. Yang kedua, hierarki sederhana. Struktur vertikal pemimpin ke bawahan, rantai komando pendek dan personal. Nah, jadi salah satu komunikasi yang ditonjolkan pada saat pra-industrial itu dari atas ke bawah pemimpin, atau misalkan tadi kepala suku ke bawahannya, kepala suku kepada masyarakat, atau pemimpin militer dari atasan ke bawahan. Nah, contohnya apa? Kalau dalam berperang kan suruh bawahannya prajuritnya maju duluan. Jadi kalau maju duluan kan biasanya maut mah duluan ya kan. Jadi jenderalnya mau maut gitu. Nah, contohnya seperti itu. Kumawe sekarang lagi ada perang apa Iran Amerika kan gitu. Iran Amerika contohnya yang meninggalnya banyaknya apa? Prajurit. Nah, contohnya seperti itu. Ya sama zaman dulu juga seperti itu. Oke, yang ketiga, simbol ritual, upacara, lambang, dan tradisi berfungsi sebagai media komunikasi identitas dan otoritas organisasi. Nah, di sini bisa dilihat juga sama teman-teman bagaimana zaman dulu aja pemuka agama itu selalu menjadi panutan. Contohnya dari acara ritual. Kalau sekarang itu kan suka ada, kalau di Jawa, daerah Jawa masih banyak kan ada apa, satu syuro seperti itu kan ritualnya. Atau misalkan kalau kita di sini itu contohnya ada kegiatan kajian, teman-teman di sini ada yang pernah mengikuti kajian? Sepertinya belum ada yang pernah ya. Dari muka-mukanya mengikuti sebuah kajian. Tapi ada sih, ada juga ada beberapa mahasiswa yang di kelas lain berbicara ke saya, sering ikut kajian tapi kajiannya di YouTube katanya, hanya mendengarkan saja. Nah, bisa dilihat kan pra-industrial juga seperti itu. Oke. Nah, di sini ada revolusi industri dan lahirnya birokrasi. Abad ke-18 dan 19 membawa perubahan mendasar. Contohnya pabrik-pabrik besar membutuhkan koordinasi massal. Muncullah sistem administrasi tertulis, rantai komando formal, dan prosedur standar sebagai tulang punggung komunikasi organisasi. Nah, pada saat revolusi industri 1, revolusi industri 2, revolusi industri 3, dan sekarang 4, dan mau ke revolusi industri 5 Indonesia. Tapi kan kalau negara-negara maju udah mindsetnya udah memakai revolusi industri 5.0. Kalau sekarang, kalau kita baru menuju kenapa baru menuju? Logikanya kalau di kita itu tidak perlu berperang, baru menuju kalau secara politis sama. Kenapa tidak perlu berperang? Teman-teman, cukup perang di sosial media juga sudah ramai di negara kita itu. Tidak perlu pakai rudal. Nah, itulah makanya sepertinya di negara kita itu belum sampai ke revolusi industri 5.0, walaupun lagi sekarang itu revolusi 5.0. Dikarenakan ya salah satunya diadu dombakan juga negara kita rame gitu. Nah, itu salah satu contohnya revolusi industrinya. Saya akan menjelaskan kembali mengenai sebuah negara. Negara di sini kan bisa dibaca sama teman-teman. Berawal dari pabrik, awal mula revolusi industri. Negara kalau tidak mempunyai BUMN, negara kita maju mual. Makanya kenapa disebut sekarang itu BUMN di Indonesia itu menjadi sapi perah. Karena salah satunya apa? BUMN yang menjalankan, salah satunya yang setor ke negara yang sangat besar di negara kita itu. Kalau tidak ada BUMN, negara kita bisa-bisa moneter lah logikanya kan. Kalau misalkan tidak ada BUMN moneter, komodei sekarang wae udah ada BUMN banyak sekarang itu. Kan akan ekonomi sudah mulai turun, apalagi tidak ada BUMN logikanya di negara kita. Nah, jadi awal mula negara juga bisa berdiri itu melihatnya dari pabrik sistemnya tuh sebetulnya tuh seperti itu. Nah, itu birokrasi. Sekarang kalau birokrasi itu kan pelayanan ya, pelayanan melayani masyarakat contohnya gitu.
Tapi di kita ada melayani masyarakat itu, contohnya yang gratis ada kan? Apa yang gratis? Membuat apa? Oke, KTP. Terus ada lagi? Akte kelahiran. Nah, itu salah satu yang pelayanannya mengenai birokrasi itu gratis logikanya. Tapi kan pemerintah kita ada lembaga-lembaga yang logikanya menjadikan masyarakat itu menjadi sapi perah kalau menurut saya. Contohnya apa? Teman-teman belum pernah menyadari bahwa kalau misalkan yang rumahnya di Bandung, di sini ada yang di Bandung rumahnya? Oke. Pakai air apa? Air di rumah PDAM bukan? Bisa ngebor? Izinnya kan lama ya. Izinnya belum tentu diizinkan oleh pemerintah Kota Bandung. PDAM bayar. Sebulan berapa minimal bayarnya? Lebih, murah 30.000 mah. Lebih, biasanya hampir paling murah itu 150 sampai 200.000 itu paling murah. Nah, PDAM aja bayar, salah satu contoh itu. Listrik, bayar juga. Sekarang makan aja sekarang ya di pinggir jalan logikanya. Kalau misalkan pengen ngafe ke kafe gitu teman-teman, di kafe itu bagaimana sih? Kalau di kafe itu apakah ada pajaknya? Tidak. Tersadari sama teman-teman bahwa kita selalu bayar kepada negara. Tapi feedback dari negara apa? Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak mengenai prosedural ini? Revolusi industri ini. Kita kaitkan dengan birokrasi. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, kita lanjut. Oke, saya sedikit ini mengkerucut ke sebuah teori dari Frederick Taylor dan manajemen ilmiah. Di sini ada prinsip scientific management. Menurut Taylor itu tahun 1911 melihat komunikasi sebagai alat efisiensi. Instruksi kerja harus tepat, terukur, dan satu arah dari manajer ke pekerja. Nah, logikanya manajemen itu seperti itu. Kalau di dalam birokrasi itu dari atasan ke bawahan. Contohnya apa? Teman-teman bisa melihat bagaimana pengelolaan. Ada salah satunya saya contohkan 10 program direksi presiden kita. Tahu nggak 10 program direksi presiden kita? Salah satunya apa? Yang sekarang 2024 sampai 2029 itu presiden kita dan wakil presiden terpilih apa programnya? 10 programnya. Salah satunya? Oke, MBG. Bagaimana MBG dibuat oleh Perpres, peraturan presiden MBG. Makan bergizi gratis, logikanya. Presiden itu betul logikanya kalau misalkan untuk menjalankan program, walaupun banyak pilihan, menurut pemikiran teman-teman itu banyak pilihan, bukan mengenai MBG saja yang bagus untuk masyarakat, tapi presiden kita dan wakil presiden kita memilih MBG. Ya tidak apa-apa, tapi bisa dilihat, harus dievaluasi pada saat kemarin, pada tahun berapa, sekarang tahun berapa, MBG itu sudah dilaksanakan, bagaimana sekarang pengaruh MBG kepada masyarakat, apakah terrealisasi sudah benar atau tidak, kan itu harus patut dievaluasi. Nah, pada saat mengevaluasinya bagaimana? Apakah banyak kesalahan? Yes, tapi secara politis kalau kesalahan itu kurang dari 30%, biasanya program dilanjutkan. Oke, yang tadi saya sudah jelaskan, salah satunya mengenai prinsip scientific management. Ada kira-kira ada yang mau bertanya, teman-teman? Saya ingin bertanya Pak, untuk manajemen ini memang untuk saat ini dengan penggunaan teknologi seperti kecerdasan AI, dari sini kita bisa lihat gitu kan seberapa jauh dan bagaimana cara mencerminkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Oke, dengan AI ya, bagaimana
kita menggabungkan mengenai manajemen dengan AI ya, prinsip-prinsip ini. Salah satunya tepat, terukur, dan satu arah. Nah, teman-teman nanti ke depan itu akan menyusun skripsi. Nih saya menjelaskan. Menyusun skripsi sekarang itu dipermudah dengan adanya AI. Contohnya apa? Logikanya kalau tepat, bahasa tepat dari AI itu mengenai manajemennya, salah satunya teman-teman melihat teori yang akan digunakan bisa kan melalui AI. Tekudu teman-teman itu kalau zaman dulu mah, saya juga teka zamanan sih ya, cuma zaman kolonial gitu ya. Orang tua saya, kalau dulu menentukan teori, orang tua saya kalau kuliah itu menentukan teori untuk judul skripsi, kudu neangan buku naula. Beli buku Palasari teh nggak tahu saya teh, kalau orang tua saya kuliah udah ada nggak tahu belum nah Palasari. Nah contohnya di Palasari gitu, bagaimana mencari buku Gramedia kalau zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang teman-teman sudah dimudahkan, di AI juga sudah terlihat. Oh misalkan teman-teman mengenai judulnya mengenai koordinasi, tinggal lihat aja koordinasi apa, teman-teman cari di AI yang tepat teorinya, yang mumpuni dengan yang kita langsung jebret, bisa masuk dengan judul kita, tinggal cari di AI. Tapi jangan dianggap sama teman-teman pada saat sudah mencari DE berhasil. Nah, logikanya tapi harus dibaca pada saat dosen nanti menanyakan kepada teman-teman teori yang digunakan itu misalkan dari AI tidak apa-apa. Tapi harus bisa menjelaskannya itu saja. Nah, itu logikanya yang tepat. Terukur. Nah, ini terukur logikanya teman-teman kalau memakai pendekatannya. Contoh nih sama saya dijelaskan nih. Teman-teman, yang namanya metode penelitian itu ada berapa? Metode penelitian pendekatannya itu ada berapa? Metode penelitian memakai pendekatannya ada berapa pendekatannya? Ada berapa? Ada apa aja? Mixed method. Oke, di sini kita akan berbicara terukur. Teman-teman kalau yang misalkan memakai pendekatan kuantitatif itu harus memakai data statistik. Bisa itu pakai SPSS, bisa itu memakai path analisis. Terus yang lagi mumpuni sekarang pakai SEM gitu, logikanya. Sebetulnya pakai AI juga bisa cepat loh. Asal teman-teman bisa menggunakan, bisa berbicara dengan AI-nya sebetulnya. Nah, asal teman-teman bisa, AI bisa mengeluarkan logikanya pada saat teman-teman sudah ada responden nanti. Responden angket sudah disebar, responden sudah diterima sama teman-teman, hasil angket dari misalkan satu dinas, saya contohkan ya, 30, tinggal dimasukkan aja data dari angket itu ke AI, tapi harus dengan bahasa akademis kepada AI-nya. Dikeluarkan dengan hitungannya oleh AI. Sebetulnya seperti itu. Alhamdulillah karena waktunya sudah habis, ini pertemuan kita yang terakhir hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.